Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashar dengan NIM 12256202024, mahasiswa dari Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Kelaka Utara. Adapun video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari Capstone Project, di mana kita diberikan tugas untuk membuat sebuah judul. Adapun judul yang saya pilih yaitu Sistem Pakan Ikan Otomatis Berbasis Arduino. Untuk lebih mengefisienkan waktu, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Budidaya ikan merupakan sektor yang terus berkembang, terutama dengan meningkatnya permintaan pasar. Salah satu faktor penting dalam budidaya ikan adalah pemberian pakan. Namun metode pemberian pakan secara manual masih memiliki beberapa kelemahan, seperti ketidaktepatan waktu dan takaran. Oleh karena itu, teknologi otomatisasi diperlukan untuk meningkatkan efisien dan produktivitas. Dalam proyek ini, kami mengembangkan sistem pakan ikan otomatis berbasis Arduino untuk mengoptimalkan pemberian pakan dengan waktu dan takaran yang lebih akurat. Yang kedua itu permasalahan yang ditemukan. Ikan membutuhkan pola makan yang teratur, tetapi pemberian pakan manual bisa tidak konsisten. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya itu cuaca. Jika terjadi hujan atau beberapa cuaca buruk lainnya, maka pemberian pakan manual akan tertunda. Misalkan jadwal pagi, tapi hujan, maka pemberian pakan akan tidak dilaksanakan. Yang kedua itu pemborosan atau kekurangan pakan. Jika takaran pakan tidak sesuai, ikan bisa kekurangan nutrisi, atau sebaliknya, sisa pakan akan mencemari air. Selanjutnya, pembudidaya harus selalu hadir untuk memberikan makan ikan yang tidak efisien jika skala budidaya yang besar. Yang dimaksud di sini yaitu jika skalanya masih dalam skala kecil atau kolam-kolam kecil, satu dua orang mungkin pemberian pakan akan tercover. Tapi jika pemberian pakan dalam skala besar, pemberian pakan tersebut membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga itu dapat meningkatkan budget atau biaya. Yang terakhir itu kualitas air akan terpengaruh oleh sisa pakan. Pakan yang berlebihan dapat mengendap dan menyebabkan penurunan kualitas air yang dapat mengganggu kesehatan ikan. Selanjutnya itu alasan memilih Arduino sebagai solusi. Arduino memiliki komunitas yang besar dan banyak referensi sehingga memudahkan dalam pengembangan. Yang selanjutnya dibandingkan dengan sistem otomatisasi industri yang mahal, Arduino menawarkan solusi yang lebih ekonomis. Selanjutnya itu Arduino dapat diintegrasikan dengan berbagai sensor seperti sensor waktu, sensor level air, atau modul servo. Yang terakhir, sistem dapat ditingkatkan dengan fitur tambahan seperti IoT untuk pemantauan jarak jauh. Bagian keempat yaitu tujuan proyek. Pertama itu mengembangkan sistem otomatis yang dapat memberikan pakan ikan secara terjadwal tanpa perlu intervensi manusia. Yang kedua, mengoptimalkan pemberian pakan agar lebih efisien dan sesuai kebutuhan ikan. Selanjutnya itu mengurangi keterlibatan tenaga kerja dalam pemberian pakan sehingga petani ikan bisa lebih fokus dalam aspek lain dalam budidaya. Yang terakhir itu meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan ikan dengan pemberian pakan yang lebih terkontrol. Adapun keunggulan dari sistem ini
yaitu pemberian pakan dilakukan secara terjadwal yang telah sesuai dengan program yang tanpa perlu intervensi pengguna. Yang kedua yaitu jumlah pakan dan waktu pemberian pakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan ikan. Maksud dari nomor 2 ini yaitu misalkan dalam sebuah kolam terdapat 1000 ekor, kita bisa mengontrolnya bahwa oh ternyata kebutuhannya hanya 2 kilo, maka kita atur sistemnya memberikan pakan dalam satu waktu yaitu cuma 2 kilo, jadi tidak ada kekurangan atau kelebihan pemberian pakan. Yang selanjutnya itu dapat dikontrol atau dipantau secara jarak jauh. Jika diintegrasikan dengan IoT, pengguna dapat memantau dan mengontrol sistem melalui aplikasi. Salah satu contohnya yaitu kita bisa menggunakan Telegram. Yang terakhir yaitu dengan takaran yang lebih tepat. Pakan tidak terbuang sia-sia dan kualitas air tetap terjaga. Sesuai dengan penjelasan nomor 2, jika pemberian pakan sesuai dengan jumlah ikan, maka pakan tersebut tidak akan terbuang sia-sia, sehingga lebih efisien lagi dalam biaya. Bagian ke-6 yaitu manfaat. Dengan otomatisasi, kebutuhan tenaga kerja berkurang sehingga biaya operasional menjadi lebih rendah. Selanjutnya itu pengguna tidak perlu lagi kemudahan dalam manajemen pakan. Pengguna tidak perlu lagi mengingat jadwal pemberian pakan karena sistem bekerja secara otomatis. Selanjutnya itu peningkatan hasil panen. Dengan pemberian pakan yang lebih teratur dan sesuai kebutuhan, pertumbuhan ikan menjadi lebih optimal. Yang keempat itu potensi pengembangan lebih lanjut. Sistem ini bisa dikembangkan lebih jauh dengan fitur tambahan seperti pemantauan berbasis aplikasi atau kecerdasan buatan untuk analisis kebutuhan pakan. Baik, kita masuk kepada bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Pemilihan judul ini didasarkan pada kebutuhan efisiensi dalam budidaya ikan karena berkaca dari pengalaman pribadi, terdapat kolam budidaya ikan yang sempat dikembangkan oleh keluarga, tapi mengalami kegagalan dalam proses panen. Hal ini salah satu faktornya itu pemberian pakan yang tidak teratur dan asal-asalan. Jumlahnya sekian, yang diberikan makan cuma sekian, ikan tidak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, kenapa memilih Arduino? Karena di sebelumnya atau semester sebelumnya kita banyak belajar atau menggunakan Arduino. Dan semester kemarin saya mengambil judul ini karena saya tertarik untuk bisa mengembangkan sistem ini atau menggunakan sistem ini di kolam budidaya ikan yang ada di tempat saya, sehingga nantinya kita bisa mencoba atau melihat hasil apakah terdapat perubahan atau bagaimana. Sekian presentasi dari judul yang saya atau sekian presentasi dari tugas saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.